warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Bapak Haji Burhanuddin beserta segenap jajaran pengurus DKM, para hadirin jamaah yang insya Allah kita semua sama-sama mendapatkan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka thalabul ilmi dan juga silaturahmi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha dan juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga dan juga para sahabat-sahabatnya. Marilah seperti biasa kita mengawali kajian kita dengan pembacaan Ummul Quran atau suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan karomah ta'lim dan dengan fadilah suratul Fatihah ini Allah anugerahkan kita ilmu yang bermanfaat, Allah berikan kita kesehatan lahir dan batin, Allah anugerahkan kepada kita rizki yang berkah dan berlimpah serta keturunan yang salih dan salihah. Semua urusan dunia dan akhirat kita mudah-mudahan diberikan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi niat dan juga cita-cita kita, baik yang terucap ataupun yang tersirat di dalam hati kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puncaknya kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kelak kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa'a la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin. Bab tentang tidak diterima sholat kecuali dengan bersuci. Jadi sekarang kita merintis bab yang paling awal dalam kitab Sunan At-Tirmizi, yaitu bab tentang toharoh, bab tentang bersuci.
Tentu yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah bersuci membersihkan badan kita seperti mandi, berwudu dan sebagainya. Jadi kebersihan yang sifatnya badaniyah. Karena ada juga toharah yang sifatnya batiniyah. Jadi Imam Ghazali membagi toharah ini kepada dua bagian. Ada toharah yang sifatnya batiniyah dan ada toharah yang sifatnya zahiriyah. Toharah yang sifatnya batiniyah itu adalah upaya yang dilakukan seorang hamba untuk membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang tidak baik, dengki, iri, ria, sum'ah. Nah, ini masuk dalam kategori toharah batiniyah menurut pandangan Imam Al-Ghazali. Nah, tentu yang kita bahas di sini adalah toharah yang sifatnya zahiriyah, toharah yang sifatnya badaniyah. Qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan haddatsana Qutaibah bin Sa'id haddatsana Abu Awana an Simak bin Harbin wa haddatsana Hannadun haddatsana Waqi'un an Israila an Simakin an Mus'ab bin Sa'din an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tahurin, tidak diterima salat bi ghairi tahurin, tanpa kita mengawali diri kita dengan bersuci. Dan yang dimaksud dengan bersuci di sini adalah berwudu. Jadi kita sudah paham betul ini. Kita sholat tanpa wudu tentu tidak akan diterima, tidak sah. Makanya salah satu syarat atau wajib sholat itu adalah kita berwudu. Dan berwudu ini harus dengan yang baik, harus diupayakan secara sempurna, karena nilai wudu kita akan mempengaruhi juga nilai sholat kita. Maka ada kaidah dalam syariah, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, yang artinya sesuatu yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Contoh begini, kita sholat. Sholat ini kan perkara yang wajib, ibadah yang wajib. Dan sholat ini tidak sah kalau kita tidak berwudu. Maka untuk menyempurnakan sholat kita agar sah dan diterima, maka kita wajib berwudu. Maka wudu dalam kaitan ini menjadi wajib.
Jadi itu yang dimaksud ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu menjadi wajib. Karena wudu ini bagian dari tohara. Termasuk juga anak-anak kita tuh khitan. Jadi khitan ini sebagian ulama itu menghukumkan wajib karena dia masuk dalam kaidah yang disebutkan tadi, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sebab khitan ini satu upaya toharoh yang dilakukan seorang anak untuk belajar menyempurnakan ibadahnya. Anak yang belum dikhitan, yang belum dipotong kulit hasabahnya. Jadi hasabah itu kulit yang menutupi kepala kelamin laki-laki, namanya hasabah. Itu hasabah yang belum dipotong berpotensi untuk mengumpulkan tetesan-tetesan, sisa-sisa tetesan air kencing, dan itu najis. Makanya khitan itu wajib menurut sebagian ulama. Nah, kita anak kita kalau bisa sebelum usia 7 tahun sudah dikhitan. Karena perintah mengajarkan sholat kepada anak itu usia 7 tahun. Murus sabiyu bis sholat wa ijabalagu asro sinina padribuhu alaiha. Perintahkan anak untuk ibadah sholat saat usia 7 tahun. Bahkan kata Nabi, Pak ijabalago asra sinina, kalau anak sudah mencapai usia 10 tahun dia disuruh sholat nggak mau, 4.000 gebuk, pukul. Tapi pukul dengan pukulan yang sayang, yang membuat dia jerah, takut supaya mau belajar sholat. Jangan pukul habis-habisan, sian bocah. Nah, ini juga bagian dari tohar. Makanya usahakan anak kita sebelum 7 tahun itu sudah dikhitan, supaya nanti saat dia belajar ibadah sholat, sholatnya itu sempurna. Wala shadaqatun min gululin, dan tidak diterima shadaqah min gululin, yang sedekah itu dikeluarkan dari gulul, ay al-khiyana, ay as-saraqa minal ghanimah, harta yang haram. Jadi sedekah itu yang kita keluarkan untuk pembangunan masjidkah, untuk pembangunan pesanterenkah, tahfiz Qurankah, atau untuk yayasan anak yatim, yang jika harta sedekah itu kita hasilkan dari sesuatu yang haram, maka enggak diterima. Terus apa kaitannya Nabi bicara tentang sholat enggak diterima kecuali dengan bersuci, dan sedekah enggak diterima kecuali harta yang halal? Jadi ini satu perumpamaan yang serasi. Orang sholat, meski kemudian dia sebagus apapun, sekhusyuk apapun melaksanakan sholat, kalau dia tidak bersuci, kalau tidak berwudu, nggak diterima. Sama dengan orang sedekah, berinfak, mengeluarkan harta, beramal, kalau hartanya itu adalah harta yang gulul, harta yang dihasilkan dengan cara yang tidak halal, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dua perumpamaan yang seimbang. Sholat syaratnya harus suci, sedekah harus dengan harta yang suci, dengan jalan usaha yang baik, bukan dari hasil menipu, bukan dari hasil mencuri, bukan dari hasil korupsi dan sebagainya.
Karena sebanyak apapun kita sedekah nggak akan diterima kalau hartanya ini harta yang haram. Sehusu apapun kita sholat nggak diterima kalau sholat kita tidak diawali dengan toharoh, wudu, atau kita punya habis melakukan hubungan suami istri wajib mandi jinabah, kemudian wudu. Nah, itu menjadi syarat diterimanya sholat kita. Wal muradu bihi qauluhu la tuqbalu sholatun bi ghairi tahurin. Kalimat bahwa tidak diterima sholat dengan tanpa bersuci, wal muradu bihi yang dimaksud adalah minal wudu'i wal gusli, yaitu wudu atau mandi. Jadi kalau kita punya junub tentu mandi dulu, setelah mandi baru kita berwudu. Wa qawluhu wala shadaqatun min gululin wal gululu al khiyanatu, dan tidak diterima sedekah karena dari harta yang gulul, wal gulul al khiyanah, gulul itu artinya khianat. Wa asluhu as-sariqatu min malil ghanimati qabla al-qismati, asal dari kata gulul itu dia mencuri harta itu harta ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan hasil peperangan di dalam medan perang. Qabla al-qismati, sebelum dibagi-bagikan. Jadi ada harta ghanimah, dia ikut perang, hartanya sebagian diumpetin, lalu dia sedekahkan, nggak diterima. Kenapa? Karena itu termasuk harta yang haram. Wa qala al-Imam at-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan, haddatsana Qutaibah an Malik an Suhail ibn Abi Salih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berikutnya ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Nama aslinya Abdurrahman ibnu Shakhr Ad-Dawsi. Sebelum masuk Islam namanya Abdus Syamsi. Abdul itu hamba, Syamsi matahari, hamba penyembah matahari. Karena memang dulu Abu Hurairah ini orang Majusi. Jadi setelah masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, saat terjadi perang Khaybar, nah itu beliau diganti namanya menjadi Abdurrahman ibnu Shakhr Ad-Dawsi. Ad-Dawsi ini nama suku Ad-Dawsi. Kemudian punya julukan lagi namanya Abu Hurairah, bapaknya kucing, karena memang dia senang ngantongin anak kucing. Jadi anak kucing dikantongin di kantong gamis. Pas Nabi ngobrol-ngobrol sama Abu Hurairah sama Abdurrahman ibnu Shakhr, keluar anak kucing. Ada anak kucing keluar dari gamisnya. Nah, dipanggil sama Nabi Abu Hurairah, bapaknya kucing. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawadda al-'abdul muslimu awil mu'minu fawasala wajhahu kharajat min wajhihi kullu khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'a akhiri qatril ma'i aw nahwa hadha.
Ija tawaddo'a, apabila berwudu al-abdu, seorang hamba al-muslim yang beragama Islam, awil mu'min, atau hamba yang beriman, faghasala, maka dia dalam berwudu itu mencuci wajhahu, mukanya, kharajat min wajhihi, maka keluarlah dari wajahnya itu kullu khati'atin, semua kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, maksiat yang dia lakukan dari mukanya, najara ilaiha bi'ainaihi, yang dosa itu karena dia lakukan dengan melihat dari matanya, melihat yang haram, melihat ini, melihat itu. Nah, itu saat berwudu, semua dosa-dosa yang diakibatkan dari muka kita, kepala kita, mata, hidung, mulut, telinga, itu keluar dosa-dosa kita. Ma'al ma'i au ma'a akhir qatril ma'i, itu dosa itu keluar bersama tetesan air wudu atau tetesan sampai tetesan akhir air wudu kita. Jadi sekali kita membasuh muka, itu dosa-dosa yang diakibatkan dari wajah kita, karena mata kita melihat yang haram, mulut kita mengucapkan maksiat, telinga kita mendengarkan yang dilarang, dan sebagainya, hidung kita, itu semua dosa keluar bersama tetesan air wudu. Ya Allah, ini belum sholat, baru wudu, baru wudu. Makanya itulah kenapa kita dianjurkan dalam berwudu ini, usahakan sebagus mungkin, jangan telolo-lolo, cuci muka cepok, takutnya nggak ada yang keluar, itu dosa. Jadi kita biar rapi. Kan kalau kadar kita mencuci muka itu dari atas ke bawah, dari ujung rambut sampai dagu. Kalau kita punya jenggot, jenggotnya kita apa? Usap-usap. Kalau yang jenggotnya panjang, dari ujung telinga yang kanan ke ujung telinga yang kiri. Itu kadar kesempurnaan kita mencuci muka dalam berwudu. Jadi jangan kan kita sedang berusaha mengeluarkan semua dosa-dosa yang diakibatkan dari wajah kita, entah karena kita tadi pernah melihat apa, atau kita pernah ngomong apa, pernah mendengar sesuatu yang dilarang. Saat kita berwudu, ini semua dosa-dosa yang dibuat oleh wajah kita keluar bersama tetesan air wudu yang terakhir sampai yang terakhir. Jadi kalau kita sempurna, insya Allah semuanya bersih, bersih lahir dan juga bersih batin. Bersih lahir nanti akan tampak di hari kiamat. Kata Nabi, nanti umatku akan terlihat di padang mahsyar, itu wajah mereka berseri-seri, bersinar, bercahaya. Dari mana asal cahaya itu? Dari cahaya wudu. Jadi nanti umat Nabi Muhammad di padang mahsyar bisa dikenalin, bisa dilihat cirinya, wajah mereka bersinar-sinar min asalil wudu, karena bekas wudu yang baik, yang sempurna. Lah kalau kayak wudunya timbang kayak cabung cebok, mungkin nggak jadi sinar. Makanya pelan-pelan, jangan takut kita apa ketinggalan macam-macam. Nabi itu kalau wudu, subhanallah, sempurna. Jadi kita paling tidak ya berusaha, walaupun tidak sesempurna Nabi, kita upayakan semaksimal yang kita bisa. Wajah kita basuh dengan seluruh batasan kadar yang ditetapkan dalam syariat, dari anak rambut di kepala sampai jenggot kalau ada.
Makanya disunahkan orang miara jenggot gitu. Jadi kalau wudhu dia punya jenggot, jenggotnya dia sapu-sapu, ini dapat tambahan sunnah. Ya, ditarik-tarik, dapat tambahan sunnah. Kalau perlu sabun kita pasang sini biar dapat tambahan sunnah. Bukannya kumis, bukan, tapi jenggot. Itu kita mendapatkan tambahan pahala sunnah berwudu dengan menarik, menyapu jenggot kita. Di samping bersih lahir, tadi juga bersih batin. Artinya dosa-dosa yang diakibatkan dari muka kita tadi Allah lepaskan semua. Allah hapuskan semua bersamaan dengan tetesan air wudhu yang terakhir. Makanya makruh kita air wudhu itu dilap, biarin aja, jangan dilap, dan itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Makruh air wudhu dilap. Wa idza ghasala yadayhi, dan apabila dia mencuci kedua tangannya, kharajat min yadayhi, keluarlah dari kedua tangannya, kullu khati'atin, setiap kesalahan, maksiat, dosa, batos tahayadahu, yang digerakkan oleh tangannya, ma'al ma'i, bersama air, au ma'a akhiri qadril ma'i, atau bersama tetesan terakhir dari air wudhu, hatta yakhruja naqiyan minal junubi, sampai keluar semua dosa-dosanya, naqiyan, sampai bersih, minal junub, dari semua dosa-dosa yang dilakukan tangannya. Ya Allah, tadi muka, semua dosa yang diakibatkan muka kita, mata, hidung, telinga, habis. Begitu juga tangan. Tangan kita basuh dari ujung jari sampai hatal mirfaqaini, 2 sikut. Atau kalau kita lebihkan nggak masalah, jangan sampai kurang. Lebih bagus daripada kurang. Karena nanti semakin banyak kita membasuh anggota wudhu kita, semakin banyak cahaya pada hari kiamat di padang mahsyar yang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga jangan berlebihan. Tentang biar kelihatan banyak, mandi ya sekalian sampai semuanya basah. Jadi dilebihkan sedikit boleh, jangan berlebihan sampai air sekolah habis, sian DKM. Jadi ini satu rahmat Allah yang begitu besar dan luar biasa. Lewat wudhu itu semua anggota badan kita yang terbasuh oleh air wudhu, maka dosa-dosa yang kita lakukan oleh anggota badan kita yang terkena wudhu itu Allah hilangkan, bersih. Sampai kata Nabi, hatta naqiyan minal junub, sampai bersih sama sekali daripada dosa. Itu kita belum sholat, baru wudhu, dosa-dosa kita semua dihilangkan. Muka, tangan, kaki, pala. Belum kalau kita sholat qobliyah, jamaah sholatnya, ya Allah. Setelah itu sholat ba'diyah, ditambah zikir, Masya Allah. Makanya benar kata Nabi, sholat yang 5 waktu itu ibarat sungai yang ada di depan rumah kita. Jadi kalau kita mandi di depan sungai yang ada di depan rumah kita selama sehari itu 5 kali, bersih nggak badan kita? Bersih, pasti bersih. Kotoran badan kita pasti bersih. Dan itu maknanya bukan sekedar kebersihan yang sifatnya zahiriyah, tapi juga batinnya. Dosa-dosa kita, aib kita, maksiat kita,
semuanya Allah keluarkan dari seluruh anggota badan kita lewat proses saat kita melakukan wudhu. Mata, telinga, hidung, tangan, kaki yang pernah kita ayunkan sebelum sholat, kita nyasar ke rumah janda umpamanya, bersih, dibersihkan. Itu belum sholat. Jadi betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita melakukan ibadah satu kali waktu sholat. Apalagi kita wudhunya di rumah, terus kita jalan dari rumah ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu satu langkah yang kita ayunkan, Allah hapus dosa. Ini di luar penghapusan dosa lewat wudhu tadi. Kan tentu dosa kita banyak. Jangan kita sangka lewat satu proses wudhu habis semua, enggak. Dosa kita banyak. Coba kita renungkan diri kita jujur, dari sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Kan kita enggak bisa kayak Nabi setiap saat zikir ingat Allah, pikiran kita hanya tercurah kepada Allah, hati kita hanya kepada Allah. Kita mah bangun tidur apa baik kita pikirin, wah duit gak ada habisnya. Padahal kita diciptakan oleh Allah, tugas hidup kita, misi kita apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Ibadah itu 24 jam perjalanan waktu, nggak ada ngasonya. Makanya saat tidur Nabi ibadah. Kenapa? Diajarkan kita baca doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa tidur. Jangan baca sekarang, jangan. Terpada tidur. Bangun tidur diajarin lagi. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Ibadah. Begitu tidur kita ke sumur berwudu, taharah, ibadah. Salat qabliyah subuh, ibadah. Apalagi wudunya tadi di rumah. Jalan ke masjid tadi, setiap langkah tuh 1 derajat kita dapat, 1 dosa dihapus setiap langkah yang kita ayunkan, dan 1 derajat Allah angkat. Ya Allah, belum kita dengerin azan karena datangnya awal. Dengerin azan kita nih kan disunahkan, Allahu Akbar, kita ikutin, Allahu Akbar, dapat lagi. Atau kita masuknya ke masjid pakai kaki kanan, membaca doa, Allahumma gfirli junubi waftah li abwaaba rahmatik, dapat lagi. Azan kita jawab, dapat. Selesai azan kita baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah sampai selesai. Wajib, kata Nabi, dapat syafaat. Orang yang menjawab azan kemudian selesai azan dia berdoa dengan doa tadi, kata Nabi, wajib dia dapat syafaat. Dapat lagi. Belum sholat. Lalu sholat qabliyah subuh, dapat lagi apa? Nabi bilang sholatal fajri, raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma biha. 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ya Allah, belum salat subuh. Lalu kita nungguin imam, nungguin yang lain karena kita datang lebih awal. Siapa yang duduk menunggu waktu sholat berjamaah, kata Nabi, pantajiri sholat, maka dia sama dengan sedang sholat. Dapat lagi. Ya Allah, puncaknya sholat berjamaah, apalagi sholat subuh, sholat yang disaksikan oleh para malaikat.
Semua malaikat, miliaran malaikat itu menyaksikan saat sholat subuh dan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah sampaikan, ada hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, ya ta'aqabuna malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahari wa yajtami'una fi salatil fajr. Silih berganti malaikat petugas jaga malam dan malaikat petugas jaga siang, mereka berkumpul titik pergantiannya pada waktu sholat subuh. Kemudian summa araja bikum, kemudian naik malaikat yang tadi jaga malam, yang diganti oleh malaikat yang jaga siang pada saat subuh. Itu ditanya oleh Allah, fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lam. Allah tanya semua malaikat-malaikat yang tadi malam bertugas, apa yang dilakukan hamba-hambaku saat kalian tinggalkan? Malaikat menjawab, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Saat kami tinggalkan si fulan lagi sholat, sebutin namanya satu-satu. Jangan sampai nama kita nggak ada di situ. Ya Allah, rugi. Jadi ini luar biasa ibadah sholat yang diawali dari rangkaian-rangkaian toharoh tadi. Berwudu, semua anggota tubuh kita yang pernah kita lakukan maksiat keluar bersama tetesan air wudu sampai tetesan yang terakhir, semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang nggak sholat rugi. Semua sajian makanan nih yang paling istimewa ada di masjid. Jadi orang yang nggak pernah ke masjid, ya Allah, rugi. Makanya orang kalau tahu sholat jamaah nih, apalagi sholat jamaah isya dan subuh, kalau orang tahu pahala besarnya pahala jamaah sholat subuh, sholat isya dan juga sholat-sholat lainnya, saat dia andaikan Allah takdirkan sakit keras, sakit yang sangat kritis, maka dia akan datang ke masjid dengan cara merangkak-rangkak agar bisa sholat berjamaah di masjid. Kenapa? Kalau dia tahu betapa besar pahala orang sholat berjamaah di masjid, maka makmurkan masjid kita. Allah sudah sediakan makanan-makanan istimewa buat kita, makanan yang bentuknya batiniah, pahala. Jadi kita jangan makan yang jahiliyah mulu. Ini hidangan Allah begitu banyak Allah persembahkan di masjid. Buat siapa? Buat kita. Kalau kita nggak ambil, ya Allah rugi kita. Jadi itu jenjang ibadah sholat, dari rangkaian bersuci sampai ibadah sholat, Allah akan berikan pahala yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi, rangsangan buat kita agar kita semakin memantapkan niat dan tekad kita agar tidak mau kita ketinggalan sholat berjamaah sekalipun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم فلك الحمد يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك رزقا واسعا ونسألك عملا متقبلا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم ألف بين قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf langsung pamit, biasa ada tugas